got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintiani Isafalia dari kelas 10 TCKD 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 11, yaitu tentang create, view, and edit file ya teman-teman. Nah, pada video kali ini terdapat 6 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tentang stdin, stdout, dan stdr. Terus yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga edit file dengan Vim. Yang keempat itu ada edit file dengan Nano. Yang kelima ada perintah more and less. Terus yang terakhir atau yang keenam itu ada perintah head and tail ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang stdin, stdout, dan stdr ya teman-teman. Nah, di sini itu ada gambar nih, bisa dilihat. Itu merupakan gambar dari sebuah proses. Yang pertama itu ada stdin atau biasa disebut dengan standar input. Yang kedua ada stdout atau biasa disebut dengan standar output, dan yang terakhir ada stdr, yaitu standar error. Nah, di sini itu waktu kita ngetik suatu komen ditandai dengan stdin akan masuk ke proses, dan hasilnya itu bisa saja berupa stdout atau stdr yang akan ditampilkan di terminalnya. Oke, di sini itu akan langsung praktikkan saja ya teman-teman. Kita langsung masuk ke si Debian-nya ya teman-teman. Lalu kalian buka si terminalnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Debian. Nah, di sini saya juga masuk ke dalam terminal. Nah, di sini kalian itu pertama bisa ketik ls terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan ls dahulu untuk melihat isi dari file kalian ini apa aja ya. Lalu kita enter. Nah, jadi perintah ls ini merupakan stdin dan hasilnya muncul itu merupakan stdout. Hasilnya yang muncul itu berarti ini ya teman-teman. Ini itu merupakan stdout karena tidak ada errornya. Nah, tapi jika kita nih coba ls dir x ya teman-teman, kita ls dir x, ini kita bisa lihat kan ya teman-teman, kalau misal dir x itu tidak ada di sini. Nah, kita akan coba untuk enter ya teman-teman. Nah, di sini itu ada muncul seperti ini ya teman-teman, ini. Nah, itu merupakan error atau stdr. Oke, selanjutnya itu kita bakalan coba untuk menyimpan outputnya itu di dalam sebuah file. Nah, kita itu bisa ketikkan perintah ls lebih dari, terus kalian bisa ketikkan output.txt ya teman-teman. Txt seperti ini, kalian bisa enter. Nah, kemudian di sini setelah kalian enter itu, kalian bisa ketikkan perintah untuk melihat apakah sudah tersimpan atau belum. Kalian itu bisa ketikkan perintah cat output.txt ya teman-teman. Karena kita itu nyimpannya di dalam output txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di dalam output txt itu sudah ada si ls-nya nih teman-teman. Di dalam itu sudah ada ls-nya, berarti sudah tersimpan. Nah, agar lebih jelas itu kita bisa ketik perintah, maaf teman-teman, ls min r lebih dari output.txt ya teman-teman. Bisa ketikkan seperti ini. Kemudian kalian bisa
klik enter. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk melihat hasilnya itu kalian ketikkan perintah cat output .txt ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa langsung enter saja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan isi dari si ls min r itu ada semuanya di sini. Di sini sudah muncul. Nah, kemudian kita coba lagi nih menggunakan semisalkan di sini itu kita akan coba ls dir teman-teman, dir a ya teman-teman. Kita akan coba ls si dir a nih. Kita bisa ketikkan perintah ls min r dir a, kemudian kalian bisa ketikkan lagi lebih dari output .txt ya teman-teman. Maaf, ini harusnya pakainya kecil semua. Output.txt. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa langsung enter saja ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba nih untuk melihat hasilnya. Perintahnya itu masih sama, yaitu menggunakan cat output.txt ya teman-teman. .txt, lalu kita enter saja. Nah, bisa dilihat di sini kalau semisalkan isi dari si dir a itu sudah muncul semuanya nih. Di sini berarti sudah bisa dibilang kalau misalkan si dir a ini sudah tersimpan di dalam output. Nah, tapi gimana sih caranya? Nah, kita di sini itu akan coba untuk menyimpan error nih. Kalau misalkan sebelumnya itu output, sekarang itu kita akan coba untuk menyimpan sebuah error ke dalam file. Nah, di sini kita bisa ketikkan contohnya itu ls dir x. Maaf teman-teman, saya menggunakannya seperti ini saja ya teman-teman. Dir x, kemudian lebih dari, lalu output.txt ya teman-teman. ls dir x. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya itu akan error karena ls dir x itu tidak ada atau berubah error. Jadi bukan berubah output. Dan kalau misalnya kita cat output txt, terus kita enter. Nah, seperti ini dan hasilnya itu pun akan kosong ya teman-teman. Jika kalau misalkan kita tetap mau menyimpan error, itu kalian bisa ketikkan perintah ls dir x, terus 2, kemudian lebih dari, lalu kalian bisa ketikkan nama filenya. Di sini itu saya akan mencoba untuk menamainya sebagai error ya teman-teman. Error.txt ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian enter. Nah, kita enter. Nah, di sini itu kita akan coba cek nih hasilnya apakah ada. Ceknya itu berarti kalian bisa ketik perintah cat
Lalu ketikkan si file error ini ya teman-teman. Kita ketikkan error.txt. .txt, lalu kita enter. Nah, maka ini akan menampilkan hasil error nih teman-teman. Hasilnya itu seperti ini. Oke, bagi yang bertanya, kenapa kalau misalkan kita itu mau menyimpannya stdout itu tidak perlu dikasih angka 2. Tapi sedangkan jika kita mau menyimpan stdr atau error, itu kita harus dikasih angka 2. Karena pada dasarnya stdout itu merupakan sebuah output dan yang error itu merupakan sebuah error atau bukan output ya. Jadi di sini juga sudah tertera kalau misalkan ada angka 2-nya. Nah, kalau misalkan ada angka 2-nya itu berarti stdr ya teman-teman. Misalkan output itu angka depannya itu 1 dan misalkan angka 0-nya itu merupakan si perintah itu sendiri atau standar input. Jadi kalau misalkan kita mau menyimpan error itu kita harus memberi angka 2 di depannya. Nah, kalau misalkan stdout itu angka 1, jadi tidak perlu ditulis baik stdin ataupun stdout itu tidak perlu ditulis angkanya. Tapi kalau semisalkan kita ingin menyimpan error itu harus ditulis angka 2-nya di depannya. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu semisalkan nih kita mau numpuk perintah errornya nih. Berarti kita akan menggabungkan 2 error di dalam satu file txt. Nah, di sini kita akan coba masukkan nih misalnya berarti kita bisa ketikkan perintah ls dir. Kita mau buat lagi yang dir set ya teman-teman. Berarti kita ketikkan ls dir set, kemudian 2 lebih darinya itu 2 ya teman-teman, karena kita akan menggabungkannya itu 2. Kemudian kalian bisa beri tanda lebih 2 ya teman-teman. Terus kalian ketikkan nama file txt-nya yang akan kalian simpan. Saya akan mengetikkannya itu menggunakan error.txt ya teman-teman. Seperti ini yang atasnya lagi, error.txt. Nah, kita akan enter. Nah, lihat hasilnya apakah si errornya itu disimpan atau tidak. Kalian bisa ketik perintah cat terus error.txt ya teman-teman. Kalian bisa langsung saja mengenter. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau semisal ini itu errornya itu sudah bertambah menjadi 2. Jadi sudah bisa dibilang kalau semisalkan si errornya itu sudah bisa tersimpan di dalam file si error.txt ini ya teman-teman. Oke, materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang pengenalan Vim. Nah, jadi seperti inilah gambarannya ya teman-teman. Nah, Vim itu merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu Debian, Ubuntu maupun CentOS. Nah, kita akan menggunakan untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau misal kita masuk ke dalam Vim Develop itu kita akan berada pada command mode di sini ya teman-teman. Nah, command mode itu tidak bisa mematikan berita apapun. Nah, dan untuk menghentikan perintah ataupun itu kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan i ya teman-teman.
nanti dia akan masuk ke dalam insert mode setelah selesai mengedit ya teman-teman. Nah, itu bisa kembali ke command mode dengan perintah ESC. Kemudian kalau misal kita mau menyimpan dan mau keluar, nah itu kita bisa ketikkan titik 2 atau wiki. Nah, jadi wiki itu sebenarnya adalah kombinasi ya teman-teman, atau bisa disebut dengan W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Nah, untuk ditemukan kita langsung masuk saja ke si Debian-nya ya teman-teman. Kita clearkan dulu yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengclearkan ya teman-teman. Nah, di sini jika ketikan perintah v lalu kita tab 2 kali ya teman-teman. Di sini itu tidak ada Vim ya teman-teman, karena di situ tidak perlukan untuk menginstal v terlebih dahulu. Untuk menginstal perintah vim-nya itu kita harus masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita di sini masuk ke root dulu, ketikkan perintah su, lalu enter, masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita kemudian, nah di sini saya sudah masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Nah, untuk menginstal perintah vim-nya itu kita bisa ketikkan perintah apt get install vim ya teman-teman. Lalu kita enter. Dan di sini kita bisa ketikkan Y ya teman-teman, karena kita akan menginstal si vim-nya. Kemudian kita enter. Dan di sini itu menunggu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman menunggu, ini sepertinya agak lama. Kita tungguin saja. Nah, teman-teman, di sini itu kita sudah berhasil untuk mendownload atau menginstal si vim-nya ya teman-teman. Berarti kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil. Nah, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu edit file dengan vim ya teman-teman. Kita langsung saja ke praktiknya ya teman-teman. Kalian bisa buka si Debian-nya, terus kalian buka si terminalnya ya teman-teman. Nah, jika sudah itu di sini, biasanya kalian itu berada di dalam user ya teman-teman. Nah, kemudian kalian coba ketikkan ls, lalu kita enter. Nah, di sini adanya itu file, kan di sini adanya itu file error txt dan output txt ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan coba nih buat txt tapi menggunakan vim. Nah, kita itu bisa ketik perintah vim txt ya teman-teman. txt seperti ini. Nah, jika kalau account directory-nya itu belum ada si vim itu, kita akan membuat sekaligus mengedit, tapi jika sebelumnya itu filenya sudah ada, maka si vim itu akan langsung otomatis hanya mengedit saja.
Jadi kita itu akan coba enter dulu nih teman-teman. Nah, di sini itu kita sudah berada di dalam si filmnya ya. Nah, posisinya itu kita itu berada di dalam Comet model yang dimana di sini itu kita tidak dapat mengetikkan perintah apa-apa. Dan jika kita mau mengetikkan perintah itu, kita harus masuk ke dalam bagian insert. Caranya itu kalian bisa ketik I pada keyboard. Nah, di sini maka otomatis tulisannya yang di bawah ini itu ikut berubah. Nah, di sini itu contohnya itu kita akan mengetikkan line 1 seperti itu ya teman-teman, line 1, terus line 2, dan line 3 ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk cara menghapusnya itu kalian bisa menggunakan backspace seperti biasa ya teman-teman. Seperti biasa menggunakan backspace. Tapi kembali di atau aplikasi. Nah, di sini saya akan coba nih untuk menyimpan si hasil ini ketika saya yang lain 1 sampai 3. Nah, caranya itu kalian bisa ketik tanda ISC ya teman-teman, yang ini ISC. Terus kita bisa ketik tanda namanya itu titik 2 seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk menyimpannya itu kita bisa ketikkan perintah wiki yang berarti write. Setelah itu langsung keluar. Nah, di sini kita akan coba buktikan dengan cara enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini kita kalau misalkan kita langsung diarahkan keluar ke dalam si user biasa. Nah, di sini kita akan coba cek nih apakah hasilnya itu sudah terkirim atau belum. Oke, di sini tuh kita akan coba cek nih apakah hasilnya itu sudah tersimpan atau belum ya teman-teman. Caranya itu kita bisa ketikkan cat a.txt ya teman-teman. Kita bisa langsung saja enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau semisalkan hasil yang kita ketikkan tadi itu sudah muncul. Jadi bisa dibilang kalau semisalkan kita itu bisa membuat file txt menggunakan Vim. Nah, di sini itu kita akan coba ls nih untuk membuktikan apakah file txt ini sudah dibuat atau belum. Kita ketikkan ls lalu kita enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sekarang itu jadinya itu ada a.txt ya teman-teman, yang sebelumnya itu tidak ada atau hanya itu adanya itu error.txt dan output.txt ya teman-teman. Nah, jadi sekarang itu sudah bertambah adanya a.txt ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita coba untuk menambahkan lagi nih. Kita pergi ke dalam Vim, terus a.txt ya teman-teman, kita enter. Nah, terus di sini itu saya akan coba untuk menambahkan atau menumpuk nih line yang keempat ya teman-teman. Kita ketikkan i dulu supaya berada di insert, terus kita ketikkan line 4. Seperti ini. Terus kemudian kita akan simpan nih. Kita akan simpan. Berarti kita ketikkan ESC. Nah, di sini kita ketikkan tanda titik 2 ya teman-teman. Seperti ini. Terus wiki, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek lagi nih menggunakan cat a.txt. Terus kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu
sudah bertambah ya teman-teman menjadi line 4. Nah, terus selanjutnya itu kita akan mencoba menuliskan atau mengubah perintah lalu keluar tapi tanpa adanya perubahan. Berarti itu ininya itu masih utuh, ada 4 line, tapi kita akan mencoba mengetik tanpa menyimpan. Nah, di sini kita pergi ke dalam si vim txt-nya ya teman-teman, vim .txt-nya kita lihat. Kemudian di sini saya akan coba untuk menghapus si ininya lainnya itu ya teman-teman. Kita ketikkan i dulu supaya berada di insert. Nah, di sini itu akan saya coba untuk menghapus ya teman-teman. Ininya kita coba menghapus. Kita sisakan si line 1 ya teman-teman, menyisakan si line 1 saja. Nah, kita bisa keluar. Nah, dan untuk cara aduh, maaf ya teman-teman, insert lagi, kita ini hapus lagi ya teman-teman. Kita ubah menjadi line 1 saja ya teman-teman. Kita ke ESC, lalu nah kita bisa keluar. Nah, dan untuk cara keluar, kalau misalnya tadi kita pakai perintah wiki, itu kan otomatis kan ada disimpan juga nih ininya apa namanya. Nah, tapi di sini saya akan mengetikkan perintah key saja ya teman-teman, key dan tanda seru, dan tanda seru seperti ini, maka otomatis nanti itu yang sudah kita ketikkan itu tidak akan tersimpan. Jadi di sini hanya mengetik saja, tidak disimpan. Nah, kita coba buktikan lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba buktikan dengan cara kita cat .txt ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, dilihat, kita dapat lihat kalau misalnya tulisannya itu atau file yang ada di dalamnya itu masih sama yang sebelumnya. Kita udah ubah karena sebelum itu kita hanya menyisakan line 1, tapi di sini itu tidak tersimpan. Jadi di sini masih ada 4 line ya teman-teman. Jadi di sini itu perintah key dan tanda seru itu digunakan untuk keluar saja tanpa menyimpan. Jadi perubahan try itu yang sudah kita gunakan yang ini. Nah, materi yang ketiga cukup sampai di sini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat ya teman-teman, yaitu tentang edit file dengan Nano. Nah, kita langsung saja praktikkan tentang edit file dengan Nano ya teman-teman. Kita masuk ke Debian-nya. Nah, sebelum itu di sini saya akan clearkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita clearkan. Nah, jadi di sini tuh kita akan belajar menggunakan Nano. Nano itu lebih simple dan ringkas daripada si Vim tadi. Jadi kita itu bisa edit langsung nih. Berarti kalau misalkan si Vim, kita kan harus mengetikkan perintah vim.txt dulu ya teman-teman. Tapi kalau harus mengetikkan perintah vim tapi kalau misalkan Nano itu kita tidak perlu mengetikkan perintah. Jadi kalau misalkan Nano terus nano.txt gitu, terus kemudian kita bisa langsung mengedit. Kalau misalkan si Vim itu kan kita harus
mengetikkan i dulu untuk pergi ke insert, terus baru bisa untuk mengedit. Kalau misalnya nano itu kita bisa langsung mengedit. Nah, di sini kita ketikkan ls terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan coba nih ls maaf teman-teman. Nah, kita akan ketikkan nano c.txt ya teman-teman. Kita akan menggunakannya itu nano c.txt seperti ini. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah, maka di sini itu kita akan langsung bisa mengedit ke dalam si nanonya ini. Nah, di sini kita akan coba ketikkan line 1. Ketikkan line 1, terus line 2, terus line 3, line 4, juga ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan. Nah, yang tanda panah ke atas itu merupakan CTRL. Nah, CTRL-G itu untuk bantuan. Ini ya teman-teman, CTRL-G itu untuk bantuan. Dan CTRL-X itu untuk exit. Terus ada CTRL-O untuk write out, CTRL-R untuk write file, dan masih banyak lagi. Contohnya di sini itu kita jika mau menyimpan itu kita bisa ketikkan CTRL-X ya teman-teman. Kita CTRL-X. Nah, di sini kemudian kalian ingin menyimpan itu kalian bisa ketikkan yes, dan jika tidak ingin menyimpan kalian bisa ketikkan N. Berarti di sini kita akan simpan jadi ketik Y ya teman-teman. Kita Y. Kemudian jika seperti ini kita akan enter saja ya teman-teman. Kita akan enter saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengecek isinya dengan cara cat c.txt ya teman-teman. Cat terus kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan sudah ada hasilnya teman-teman, berarti nano kita itu sudah berhasil masuk. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya cara membuat file dengan nano. Jadi materi yang keempat cukup sampai di sini, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kelima ya teman-teman, yaitu tentang perintah more or less. Di sini langsung saja kita akan mempraktikkannya ya teman-teman. Kalian buka si Debian lalu buka si terminalnya ya teman-teman. Nah, perintah more ini itu hampir sama dengan cat, namun ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan coba ya. Nah, di sini kita akan coba nih masukkan perintah cat /var /log /bootlock ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan permission, dan berarti di sini kita harus menggunakan root ya teman-teman. Berarti kita harus masuk ke root dulu. Kita ketikkan su, lalu masukkan passwordnya, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan coba ketik perintahnya nih. Ketik ulang perintahnya, yaitu cat spasi /var /log /boot.log ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa dilihat kalau misalkan ada budget nih. Kalau misalkan di sini itu
botnya itu ada banyak ya teman-teman. Tuh ada banyak nih dari awal. Nah, karena kita pakai Debian, kalau misalkan kita itu pakai yang Debian CLI itu tidak bisa digeser ke atas maupun ke bawah. Tapi karena kita pakainya itu GI, jadi bisa terlihat semuanya nih dari yang awal sampai yang akhir. Nah, di sini kita akan coba nih masukkan perintah more. Kalau misalkan tadi cache, sekarang kita akan coba nih menggunakan yang more. Berarti more, terus spasi slash var slash log slash boot dot log ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sama saja nih ya teman-teman. Di sini juga sama saja hasilnya. Tapi sebenarnya itu ini akan menampilkan sebagian layar. Jadi untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan enter yang bisa menunjukkan baris selanjutnya. Di sini juga ada presentasinya nih teman-teman. Bisa dilihat kalau misalkan ini itu masih 60%. Nah, untuk keluar di tengah-tengah ini itu kalian bisa ketik key ya teman-teman. Nah, pada keyboard kalian kita ketikkan key ya teman-teman, seperti ini nanti akan otomatis keluar sendiri. Jadi kalau semisalkan more itu juga ada kelemahannya. Jadi semisalkan jika ketik lagi seperti ini more slash var slash log slash bootload terus kemudian kita enter. Nah, di sini itu dia kelemahannya itu tidak bisa menggunakan arrow atas ataupun jika pakainya rail server itu tidak bisa digunakan untuk arrow atas nih teman-teman. Jadi kalau semisalkan ini kan masih bisa di roll ke atas nih. Tapi kalau misalkan menggunakan rail server itu tidak bisa scroll ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk mengatasinya itu ada yang namanya less ya teman-teman. Itu ada yang namanya less. Nah, di sini kita akan coba memasukkan perintahnya yaitu less slash var spasi slash var terus slash log slash boot log, lalu kita enter ya teman-teman, terus kita y. Nah, di sini itu tampilannya akan seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini masih bisa di scroll ke atas maupun ke bawah nih menggunakan spasi ataupun up down ya teman-teman. Nah, untuk cara kembaliannya itu kalian bisa ketikkan key, maka akan otomatis kembali ini teman-teman. Nah, jadi cat, more, dan less hampir sama dan hanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kalian butuhnya yang mana? Kalau misalkan kalian butuhnya cat untuk menampilkan hasil sebelumnya, kalau misalkan more itu hasil per layar, dan kalau misalkan less itu juga sama seperti more ya teman-teman, tergantung kebutuhan kalian saja. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-6 ya teman-teman, yaitu perintah head and tail. Ini termasuk sudah memasuki materi yang terakhir ya teman-teman. Langsung saja kita praktiknya ya teman-teman, ke praktiknya. Oke. Sebelumnya di sini saya clear terlebih dahulu.
kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi head itu digunakan untuk menampilkan baris yang paling atas, sedangkan tail itu digunakan untuk menentukan garis yang paling bawah dari yang di sini. Oh, yang paling bawah intinya ya teman-teman, yang tail itu. Nah, di sini kita akan coba nih ketik perintah menggunakan head dulu, head, terus slash var, slash log, slash put log ya teman-teman, slash put log, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu akan menampilkan 10 baris pertama yang terakhir digunakan, maksudnya 10 baris awal dari sebuah file. Tapi kalau misalkan kita akan coba nih menggunakan tail, yang perintahnya itu tail sama ya teman-teman, kayak tail spasi var spasi log spasi put log ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kalau semisal tail itu digunakan untuk kita melihat 10 baris terakhir yang digunakan pada file, bisa dihitung sendiri ya teman-teman, kalau misalkan ini jumlahnya itu sudah 10. Nah, di sini itu kita juga bisa custom barisnya nih, kalau misalkan kita maunya hanya 3 garis. Nah, kita bisa mengetikkan perintah head min n terus 3 ya teman-teman, terus var slash log slash put, maaf teman-teman, put log ya teman-teman, seperti ini. Put log seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung enter saja. Nah, di sini dilihat kalau misalkan yang muncul itu hanya 3 baris saja. Begitu juga jika kalian menggunakan yang tail slash tail gini ya teman-teman, tail min n 3 terus slash var ya teman-teman, seperti ini. Lalu kemudian kalian enter. Nah, di sini itu akan menampilkan 3 baris terakhir yang digunakan. Nah, di sini itu tail juga bisa menampilkan secara real time nih. Nah, caranya itu kalian bisa ketik perintah tail min f, kemudian slash var, kemudian var log put log ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa menampilkan history atau monitoring di secara real time. Misalkan di sini tuh kita akan mencoba membuat terminal baru. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam root. Kemudian kita masukkan perintah sunya terlebih dahulu, terus kita masukkan si password rootnya. Kalau misalkan nah, kita coba akan membuat terminal baru ya teman-teman. Nah, kita masuk ke rootnya, lalu kemudian kita masukkan passwordnya. Tapi kita itu masukkan passwordnya itu
salah. Ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti di sini tail itu akan menunjukkan kalau semisalkan ada perintah yang salah nih teman-teman. Nah, dan kalau misalkan kalian itu mau keluar dari kalau misalkan kalian mau keluar dari ini, kalian bisa dari ini ya teman-teman, dari tail ini kalian bisa ketikkan CTRL plus C, maka akan otomatis kembali ke dalam root. Berarti kita jadi materi bab 11 kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.